ini hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, saya melaksanakan KKN siklus kedua. Di kegiatan KKN siklus kedua ini, tugasnya adalah mengunjungi sekolah, di mana sekolah yang akan saya kunjungi yang pertama itu adalah sekolah SMP Islam Al-Husna Madani, untuk melaksanakan kegiatan observasi dan wawancara serta partisipasi kegiatan. Tetapi di sekolah SMP Al-Husna Madani masih melaksanakan proses pembelajaran daring. Oleh karena itu, saya melaksanakan partisipasi kegiatan di PAUD KB Krisan. Sekian mungkin pembukaan dari saya. Selanjutnya saya akan pergi ke sekolah SMP Al-Husna Madani yang pertama, dan yang kedua pada esok hari saya akan melaksanakan partisipasi kegiatan di PAUD KB Krisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah berada di lokasi sekolah yang bernama SMP Islam Al-Husna Madani. Saya di sini sudah bersama dengan wakil kepala sekolah dari SMP Al-Husna Madani. Tadi saya udah izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, Bapak. Namanya siapa dan umurnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Ardiansa. Saya umur 27 tahun. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi di SMP Al-Husna Madani? Alhamdulillah, untuk pembelajaran mungkin selama masa pandemi kita diberdayakan menggunakan metode luring dan daring gitu. Jadi untuk luring dan daring ini kita menggunakan konsep di apa namanya tuh, kalau itu tuh kalau kerja tuh, kalau namanya kerja tuh di apa namanya, kalau kerja kita di shift. Ya, menggunakan shift. Jadi shift pertama misalnya untuk jam 7 sampai jam 10 misalnya. Untuk shift pertama itu kelas 7, nanti jam 10 sampai jam 12 itu kelas 8 misalnya gitu. Setengah. Kita perbandingannya setengah. Tapi melaksanakan pembelajaran daring juga kan? Ya, daring mungkin gini. Untuk daring kita masuk dulu misalnya untuk minggu pertama itu untuk dipualkan untuk kelas 7 dan kelas 8 misalnya. Nanti minggu depannya lagi kelas 9. Jadi satu minggu berjalan gitu. Kalau daring biasanya aplikasi apa yang digunakan? Berupa, kalau kita kan kita itu banyak keluhan. Mungkin kalau di kota dengan di desa beda ya. Kalau di kota itu mungkin bisa menunjang sarana prasarananya, terus SDM masyarakatnya juga sudah berkembang. Beda halnya dengan di desa seperti kita kenapa sulit untuk melakukan pembelajaran daring, kita untuk memilih luring, karena kalau daring tersebut anak-anak itu mungkin yang punya HP hanya ada beberapa orang saja, dan juga kita juga sulitnya itu anak-anak itu lebih kepada jaringan internet dan kuota itu. Jadi mungkin kita selama ini untuk pembelajaran daring bisa dipergunakan, mungkin bisa yang punya WA di grup ataupun kita menggunakan Messenger Facebook. Kalau sistem pembelajarannya tuh kayak gimana? Misalkan guru tuh cuma ngasih materi terus tugas apa gimana? Untuk pembelajaran daring sendiri mungkin lebih kepada pemberian tugas sehari-hari daripada untuk menyampaikan materi, karena untuk menyampaikan materi tersebut juga sulit kalau untuk keadaannya hanya di
di WhatsApp sama di Messenger gitu. Mungkin hanya untuk pemberian tugas saja, karena untuk mungkin kita sebagai guru pengennya itu Zoom meeting, tapi kan anak-anak juga untuk HP-nya tidak memadai, kuotanya dan sebagainya, banyak kendala untuk pembelajaran daring. Bagaimana hasil pembelajarannya selama menggunakan online anak-anak? Menurun drastis sebenarnya kalau dibicarakan untuk pembelajaran dari musim pandemi ataupun gak musim pandemi itu. Di musim pandemi ini cukup menurun drastis. Kalau perbandingannya persentasenya dari 100% mungkin yang mengikuti daring itu hanya 50%-an lah ataupun 40%-an, karena Jadi nggak semua anak ngerjain tugas gitu ya? susah kalau makanya kita di shift seperti ini juga, daripada anak-anak itu keluyuran bebas di luar, mungkin kita mengadakan daring gitu untuk dijadwalkan ulang kembali. Bagaimana cara guru memberikan penilaian terhadap muridnya? Kan selama ini daring gitu, jadi kita tuh nggak tahu kalau si murid itu ngerti atau enggak. Jadi pas melakukan evaluasi itu gimana caranya? Kalau kita untuk guru-guru kita sendiri, ya kita mengapresiasi sekecil apapun perjuangan anak-anak untuk belajar gitu. Untuk menjadikan penilaian kita itu mengapresiasi anak-anak mau belajar aja udah cukup, alhamdulillah itu udah diapresiasi dan dikasih nilai sama kita. Terutama yang mengerjakan tugas, yang hadir saja, yang hadir untuk daring walaupun tidak mengerjakan tugas, kita memberi apresiasi. Itu yang mungkin menjadi patokan nilai kita untuk sementara kali ini di daring ini gitu, di pembelajaran musim pandemi seperti ini. Menurut Bapak, apakah efektif pembelajaran daring kemarin? Efektif atau tidak? Kalau menurut saya pribadi itu kurang efektif untuk pembelajaran daring seperti ini. Karena kenapa? Tadi kata saya, untuk kita hanya di daerah pedesaan ataupun di daerah perkampungan seperti kita ini sulit untuk apa? Untuk menjelaskan daring, apalagi hanya dengan kultur masyarakat dan budaya di sini itu berbeda-beda. Apalagi di sini kebanyakan masyarakatnya itu pada bertani, bercocok tanam. Jadi ketika didaringkan, anak-anak tidak terpantau. Jadi itu bisa masuk ke kendala selama masa pandemi ya? Iya. Oke, mungkin pertanyaannya sekian. Mudah-mudahan dengan adanya mudah-mudahan kita semua bisa kembali lagi ke proses pembelajaran seperti biasa lagi. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah dengan guru yang kedua di sekolah SMP Al-Husna Madani. Tadi saya udah minta izin sama ibunya untuk melakukan wawancara, dan alhamdulillah ibunya bersedia. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, nama ibu dan nomornya berapa ibu? Perkenalkan, nama saya Asyifa Raisa Soleha, umur saya 19 tahun. Saya di sini mengajar guru prakarya. Oke, baik, sudah cukup jelas ya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah SMP Al-Husna Madani selama masa pandemi? Selama masa pandemi sejauh ini sudah dilaksanakan kurang lebih udah setengah tahun ya, karena pemerintah juga belum mengizinkan untuk sekolah biasa. Nah, di sini di sekolah SMP Al-Husna Madani ini sistemnya daring dan luring. Jadi di shift gitu ya? Ya. Nah, terus yang daring itu kita sistemnya WA dan juga FB di Messenger, karena anak-anak tidak semua punya WA. Oh iya, jadi belum menggunakan aplikasi Zoom ya? Ya belum, karena anak-anaknya belum mengerti juga. Waktu itu udah dikasih pengarahan tapi tetap belum mengerti gitu. Selanjutnya aplikasi yang digunakannya tadi Messenger sama FB. Messenger sama WA. Sama WA ya. Lalu bagaimana cara pemberian pembelajarannya gimana? Dengan cara nanti guru piket akan menuliskan di WA gitu
setiap mata pelajarannya, misalkan prakarya, contohnya prakarya hari Senin harus menuliskan tentang bahan lunak gitu. Jadi anak-anak bisa mencari sendiri dan juga anak-anak bisa tinggal menulis dari gurunya. Kayak pemberian tugas gitu Ya. langsung ya. Lalu bagaimana hasil peserta didik selama menggunakan media pembelajaran yang tadi lewat Facebook sama WA gitu ya. Nah, hasilnya tuh gimana tuh anak-anak? Hasilnya ada yang emang mengikuti, ada yang enggak, malahan anak-anak cenderungnya jadi enggak mengikuti sekolah online ini karena yang pertama di sini wilayahnya pedesaan dan juga orang tuanya belum mengerti semua tentang online daring gitu, apalagi tentang aplikasi-aplikasi yang saat ini sedang dipakai. Jadi anak-anak kadang ikut sekolah online, kadang enggak gitu. Jadi anak-anak tidak efektif. Oh, jadi masih ada yang ngerjain, ada yang enggak Ya. gitu, masih kayak gitu ya. Nih, apa semua murid selalu mengerjakan tugas? Enggak ya tadi? Enggak. Enggak. Bagaimana cara guru memberikan penilaian sama muridnya? Sedangkan kan kita gak tahu kalau murid itu ngerti atau enggak. Terus kan tatap muka juga jarang gitu. Gimana cara memberikan penilaiannya? Cara memberikan penilaiannya dengan cara tutur kata yang misalkan saat mengirimkan tugasnya, Sikap gitu. ya sikapnya, terus dalam adabnya kayak gitu. Terus ya Dari susah rajinnya dia ngumpulin tugas ya, rajin mengumpulkan tugas tepat waktu gitu. Oh gitu. Nih, menurut Ibu apakah efektifkah gitu pembelajaran selama kemarin daring menggunakan Facebook sama WA? Apa efektif? Lumayan untuk saat ini karena anak-anak juga Zoom belum mengerti, Google Classroom juga belum mengerti dibandingkan sekolah lain, tapi ada setengahnya dari beberapa orang yang paham untuk mengerjakan via online. Lalu kendala yang selain yang tadi, kendalanya yang dihadapi apa nih selama mengikuti proses pembelajaran daring? Kendalanya jadi kita nggak tahu anak-anak ngerti apa enggak gitu ya, terus mengumpulkan apa belumnya. Waktu itu juga mengumpulkan hanya ada beberapa orang dari berapa puluh orang gitu, jadi cuman ada seperempat orang gitu yang ngumpulinnya. Kalau di sini di SMP Al Husna Madani itu pembelajarannya sekarang masih online atau udah tatap muka? Digilir, jadi di shift gitu, ada yang tatap muka dan ada yang daring. Soalnya ada pemberian materi pas waktu luring gitu. Oh, jadi nanti pas di rumah ngerjain tugas Iya. gitu. Oh, mungkin segitu aja ya pertanyaan untuk hari ini. Untuk wawancara kali ini, alhamdulillah alamin. Wawancara yang kedua sudah selesai. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah melaksanakan wawancara dan observasi ke sekolah SMP Al Husna Madani. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, saya akan pergi ke PAUD KB Krisan untuk melaksanakan partisipasi kegiatan. Yang namanya Aisyah. Siapa yang namanya Denny? Siapa yang namanya Jihan? Siapa yang namanya Kaisan? Siapa